Oke, halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Dan hari ini di tanggal 11 November 2020, 11/11/2020. Ini angka yang cantik ya. Ini momen yang tepat juga untuk meluncurkan suatu mobil yang pasti akan bisa menggambarkan pasar otomotif di Indonesia. Nah, mobil apa itu? Ini dia Kia Sonet. Yes, kenapa akan menggembarkan dunia otomotif Indonesia? Karena Kia Indonesia meluncurkan Kia Sonet ini dengan price range dimulai dari 190 juta rupiah hingga 289 juta rupiah. Nah, biasanya kalau kita tahu, itu price range di situ biasa diisi dengan segmen mulai dari city car, terus kemudian ada juga compact hatchback, ada juga LMPV, dan hingga LSUV yang sebenarnya basisnya itu dari LMPV juga, gitu. Dan Kia Sonet ini mengisi segmen yang berbeda dari sebelumnya. Dia adalah subcompact SUV. Dia adalah segmen yang baru, yang fresh, dan siap menggemparkan dunia otomotif Indonesia dengan market di price range tersebut dengan fitur-fiturnya yang luar biasa. Dan fitur-fitur apa yang ditawarkan oleh Kia Indonesia dari Kia Sonet ini? Nah, nanti kita akan bahas, tapi pertama-tama kita bahas dulu mengenai desain depannya. Nah, yang paling terlihat di sini adalah bahasa desain Kia terkini ya, yaitu Tiger Nose. Nih lihat, ini kayak hidungnya harimau. Ini terlihat banget dari grillnya yang besar ini. Nah, kalau kalian tahu populasi macan di dunia itu makin menurun ya. Tapi kalau Kia Sonet ini menghadirkan Tiger Nose yang banyak banget. Hah, canda ya. Jadi kalau kita lihat dari pertama nih, dari grill besarnya di sini. Terus detailnya sangat bagus banget ya, attention to detailnya. Di sini ada Tiger Nose kecil-kecil di sini. Jadi kalau kalian lihat nih, waduh, hidung harimau ini banyak banget di sini. Dan menurut gue sih cakep banget ya. Dan nggak cuma dari grillnya aja, bahasa desainnya itu sampai ke roofnya. Ini kalau kita lihat, ini ada kayak lekukannya. Bener-bener ya lekukan dari sebuah Tiger Nose gitu ya. Jadi attention detailnya menurut gue bagus banget di sini. Dan kemudian juga seperti yang kita tahu, Kia Indonesia menghadirkan Kia Sonet ini price range-nya dimulai dari 190 juta sampai dengan 289 juta rupiah. Dan tes unit yang kita review kali ini adalah top of the line-nya. Jadi tipe tertingginya yaitu Premier di harga 289 juta rupiah tadi ya. Dan kalau dibandingkan dengan mobil-mobil di price range gitu ya, Kia Sonet ini benar-benar menghadirkan fitur yang jauh di atasnya. Mulai dari sistem headlamp-nya nih. Headlamp ini cantik banget ya. Kita lihat dia udah pakai DRL LED, terus juga sistem pencahayaannya dia udah pakai LED juga, walaupun dia masih pakai reflektor, tapi nice banget di sini. Terus kemudian dia juga udah auto headlamp loh. Wow, di kelas ini sih luar biasa banget. Walaupun begitu, ya fog lamp-nya dia masih pakai halogen biasa ya, masih kuning gitu. Tapi untuk sistem pencahayaan sih lebih bagus ya dibandingkan dengan LED sebenarnya. Terus kemudian kita turun ke bawah, ini desainnya menurut gue agresif banget ya. Ini bagus banget, grillnya, terus dia tuh apa ya, chrome-nya ini tuh chrome mahal gitu. Rasanya kayak brush tapi bukan brush. Di sini juga ada kayak apa namanya, kayak detail-detailnya bagus banget nih, diamond cut gitu ya, kayak kulit salak gitu. Jadi bagus banget detailnya. Dan secara overall sih menurut gue emang desainnya ini dari Kia Sonet ini bener-bener stunning banget, bagus, ganteng. Oke, langsung aja yuk kita bahas mesinnya. Kita buka dulu kap mesinnya dan wow, ini platnya tebel ya. Wah, gila. Since ini build up India, jadi memang terkenal banget ya mobil build up India tuh platnya tebel-tebel, dan tadi gue pas angkat kap mesinnya tuh berat. Oke, langsung aja kita bahas mengenai spesifikasi mesinnya. Nah, mesin ini dia pakai kapasitas 1500 cc DOHC dengan tenaga puncak itu di 115 PS dan torsi di 144 Nm. Dan tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi CVT 8 percepatan sequential. Nah, mungkin kalian wondering ya, kenapa kok nggak yang 1000 cc turbo aja dimasukin kayak di pasar di India ya? Karena menurut gue 1500 cc ini cukup sih untuk di segmennya. Kalau kita tahu di segmen price range segini ya, itu banyak diramaikan mesin-mesin
bahkan 1300 cc. Terus ya walaupun memang ada LSUV yang dia punya tenaga 120 PS ya, lebih tinggi pada ini. Tapi ada juga yang compact hatchback yang harganya hampir 300 jutaan itu, dan gue yakin fiturnya ini pasti kalah jauh dibandingkan dengan Kia Sonet, tapi dia hanya punya tenaga 107 PS. Jadi 115 PS ini menurut gue udah oke banget. Oke, lanjut ke samping. Yes, memang sekilas dia desainnya mirip dengan abangnya ya, si Kia Seltos. Jadi memang bahasa desain dari SUV Kia ini dia agak mengotak di depan, tapi dinamis di belakang gitu ya. Jadi bagus banget. Dia mau memberikan kesan ini adalah sebuah compact SUV. Tapi secara overall memang desain samping ini bagus sih menurut gue. Dan ditambah juga dengan desain peleknya. Desain peleknya ini dia pakai konfigurasi ring 16 dan ketebalan bannya itu di 60 dan kelebaran di 215 dan dibalut dengan ban dari Apollo, yaitu dari India. Namun memang sayang sekali untuk sistem pengeremannya sendiri dia cakramnya hanya di depan saja, di belakang dia masih tromol. Tapi walaupun begitu tetap bisa terbayarkan dengan fitur-fitur safety-nya yang banyak banget ya. Mulai dari EBS, BA, ABD, 6 airbags, traction control dan juga hill start assist. Jadi wow, fiturnya itu melimpah banget, luar biasa. Dan juga ditambah dengan ground clearance-nya yang 205 mm. Dan untuk panjangnya sendiri dia itu di 4120 mm. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan yang dipasarkan di pasar India ya, memang dia sedikit lebih panjang di sini. Nanti kita bahas di bagian belakangnya. Nah, terus kemudian fitur menarik dari mobil ini yaitu nih, sistem ya untuk pembukaannya sendiri dia sudah keyless entry. Ini kuncinya. Jadi kita tinggal tekan tombol saja di sini. Dia sudah membuka dan juga menutup, dan dia bisa auto retract ya. Jadi bagus banget, nice banget. Dan kemudian juga, nah ini fitur menarik nih, kita bisa menyalakan mesin dari luar ya, dari remote ini. Oke, langsung aja kita coba tes ya. Wow, nice banget. Dan mungkin sebagian dari kalian wondering, udah biasa bang nyalain mobil dari luar. Nah, fiturnya dia bisa juga mematikan mesin dari remote ini juga. Jadi tekan tombol yang sama, kita bisa mematikan mesin juga. Jadi nice banget. Ya, lanjut ke belakang. Seperti yang tadi gue udah bilang, dimensi dari Kia Sonet yang masuk ke Indonesia ini itu 4 meteran ya. Tapi kalau di pasar India, dia kurang dari 4 meter. Nah, hal ini pertama-tama disebabkan karena nih, ada tambahan cladding di sini ya. Jadi reflektornya ini dia kayak ada cladding hitam. Terus kemudian juga ditambah lagi itu nih ada body kit di sini di bawah yang senada dengan warna bodinya. Jadi dia menambah dimensi panjang dari mobil ini. Jadi tapi menurut gue overall karena adanya tambahan cladding ini ya, dia jadi lebih bentuknya jadi lebih proporsional, lebih manis dibandingkan dengan Kia Sonet yang ada di India. Oke, jadi untuk di belakang sini fiturnya dia pertama sudah pakai shark fin antena, terus kemudian di sini juga ada high stop mount lamp ya di sini, dan udah dikasih wiper walaupun memang dia belum dikasih defogger di sini ya. Dan untuk lampunya sendiri menurut gue desainnya cakep banget ya. Dia udah LED untuk lampu rem ya. Tapi walaupun untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih pakai halogen biasa. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Dan yang paling menarik lagi adalah di sini nih, penempatan kamera parkirnya. Ini manis banget, cakep banget, integrated. Jadi kayak built-in rapi banget di sini ya. Tapi satu hal lagi yang disayangkan dari belakangnya ini, dia udah pakai aksen knalpot palsu. Walaupun memang knalpotnya sebenarnya ada di dalam sini. Tapi it's okay, it's minor. Dan secara overall sih menurut gue desain belakangnya ini benar-benar memberikan kesan lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan. Jadi nice banget dari desain belakangnya ini. Nah, untuk bagasi, Sonet ini punya kapasitas yang lumayan, yaitu 392 liter. Namun ada yang disayangkan, yaitu kursinya tidak split 60-40. Jadi untuk melipat bagasi harus berbarengan kanan dan kiri. Itu pun begitu terlipat, nggak rata lantai. Oke, tadi kita udah bahas mengenai bagian eksterior dan juga mesinnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian interiornya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke kabinnya, seperti biasa, please support kita dengan like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, CVT Indonesia, dan share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu kita bisa menjadi referensi buat kalian semua. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget keseruan kita ya, kegiatan kita, dan juga informasi dunia otomotif di tanah air dan juga dunia. Oke, langsung aja kita masuk yuk.
Oke, lanjut ke kabin belakang dari Kia Sonet ini. Hal pertama yang gue notice adalah, wow, penggunaan material di door trimnya. Dia udah pakai kulit dan ya agak soft-soft gitu ya, soft touch ala-ala. Dan bahkan dia lebih baik dibandingkan dengan abangnya si Kia Seltos yang door trimnya itu masih dinominasi pakai plastik ya. Tapi di sini udah dibalut kulit dan ada stitching asli di sini warna merah gini ya, sporty banget gitu. Dan satu lagi fitur yang sangat luar biasa menurut gue adalah penggunaan sound system Bose dari Bose ini, dan dia totalnya ada 7 speaker. Jadi luar biasa, untuk kualitas suaranya pastinya nggak perlu diraguin lagi. Dan kemudian juga di sini untuk penggunaan material kursinya, dia udah dibalut kulit semua, sama seperti di door trim tadi. Dia udah pakai stitching merah. Terus kemudian di sini ada kayak aksen-aksen, ini bagus ya. Kayak wah, ini bagus sih patternnya menurut gue. Dan juga walaupun memang untuk headrestnya sendiri di penumpang belakang dia masih dikasih hanya untuk 2 penumpang kanan kiri aja. Di tengah belum ada headrestnya. Tapi di sini udah dikasih armrest dengan 2 cup holder. Ya, jadi nice banget. Dan di sini juga ada kisi-kisi AC, ada ventilasi AC di sini. Terus kemudian ada colokan USB 3 ya di sini untuk ngecharge. Nice banget. Di sini ada pocket untuk tempat penyimpanan. Dan untuk kenyamanan duduk di belakang sini sih menurut gue nyaman, cukup nyaman. Walaupun memang dengan tinggi gue 170 cm, di sini legroomnya tidak terlalu besar ya gitu. Apalagi untuk orang yang tingginya lebih tinggi pada gue, ini akan sangat menyulitkan gitu. Dan untuk headroom sendiri dia masih mumpuni banget di sini. Ya secara overall sih duduk di sini menurut gue nyaman sih. Oke, lanjut ke bagian depannya di driving seat. Yes, pertama-tama gue bahas mengenai layout dashboardnya. Layout dashboard ini memang mirip-mirip dengan abangnya ya, si Kia Seltos. Ya, di sini nih, dilihat dari head unitnya, dia kayak menyatu gitu ya, integrated gitu. Tapi nice ya, emang modelnya desainnya nice banget. Dan ya, desain setirnya sendiri di sini bagus banget. Di sini udah dibalut kulit semua, terus ada red stitching di sini ya, asli, dan udah flat bottom. Dan di sini ada emblem Sonet. Wah, keren banget, sporty banget. Dan di sini ada aksen-aksen piano black finishnya ya. Jadi mewah juga di sini. Dan walaupun begitu, penggunaan material sendiri di dashboardnya dia masih didominasi sama plastik ya. Tapi plastik ini menurut gue high quality sih. Maksud gue plastiknya nggak abal-abal gitu ya. Dan di door trimnya sendiri ya sama seperti di belakang, dia sudah dibalut kulitnya untuk armrestnya di sini, nice banget. Di sini ada rest stitching juga, bagus. Oke, untuk fitur entertainmentnya sendiri, dia udah punya fitur yang banyak banget ya. You name it, mulai dari Apple CarPlay, Android Auto, dan dia nggak cuma sekedar Apple CarPlay biasa, dia sudah wireless Apple CarPlay. Dan di bawah sini, dia sudah ada Q wireless charging. Wow, nice banget. Jadi lo bisa ngecharge handphone lo di sini secara wireless. Dan ketika lo ngecharge handphone kan biasanya handphone tuh memanas ya. Jadi di sini dikasih kayak ventilasi gitu. Jadi untuk mendinginkan handphone lo. Ini attention to detail dan fitur yang bagus banget menurut gue. Oke, kemudian untuk pengaturan AC sendiri dia sudah digital climate control, ya, walaupun dia masih single zone. Dan di bawah sini, nah ini menarik banget nih, ada tombol yang menarik. Selain kursi ini emang udah dibalik kulit, dia ada fitur untuk cool seat, jadi pendingin kursinya dan bisa diatur 3 fan, ya untuk speednya sendiri. Dan untuk driving mode-nya di sini ada tombol drive. Dia punya 3 driving mode di sini. Dia ada Eco, Normal, dan Sport. Dan juga ada pengaturan untuk traction-nya. Traction-nya dia ada Snow, Mud, dan Sand. Wah, gila, ini luar biasa banget ya untuk driving mode yang ditawarkan. Jadi totalnya tuh ada 6 driving mode. Nice banget. Dan kemudian juga dia juga ada, yes, ini yang paling penting dan paling disukain Eja, yaitu adanya sunroof. Nice banget untuk price range di sini ya. Ya, terus kemudian juga mobil ini memang tidak luput dari kelemahan ya. Walaupun memang secara fitur dia lengkap banget ya. Dia udah ada TPS, di sini. Lo bisa mengetahui berapa sih tekanan ban lo dari sini. Dan di setirnya sini juga udah ada cruise control, pengaturan cruise control, dan ada teleponi di sini. Dan untuk multimedia juga bisa diatur di sini, volume dan tracknya. Jadi nice banget, lengkap. Tapi walaupun begitu, untuk pengaturan setirnya sendiri sangat disayangkan. Dia hanya bisa tilt saja, belum teleskopik. Ya, walaupun begitu memang untuk pengaturan kursinya dia sudah cukup lengkap.
ya, bisa diatur secara manual, maju mundur. Terus kemudian untuk height adjuster juga bisa, reclining juga bisa. Secara overall sih di depan sini posisi mengemudinya mantep banget dan fiturnya sih yang ditawarkan nih luar biasa menurut gue. Nice, good job Kia. Oke, kita sampai di kesimpulan dari video first impression dari Kia Sonet. Jadi gue bisa simpulkan mobil ini adalah sebuah mobil yang memiliki whole package, complete package. Mulai dari desain yang cantik, terus kemudian juga fitur yang ditawarkan tuh luar biasa ya untuk di price range segini. Jadi gue speechless sih ngeliat ini. Dan gue gak sabar untuk nyoba gimana sih performa dan impresi berkendara dari Kia Sonet ini. Oke, sekian aja dari gue. Gue Jason Nika Syarif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke YouTube channel kita, CVT, Car Videos and Talk Shows. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu kita bisa menjadi referensi buat kalian semua. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia. Oke, sekian dari gue. Thank you, gue pamit. Stay tune terus. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.